Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ketemu dalam ngobrol pagi bersama caleg. Ini caleg yang kita akan tampilkan pada hari ini adalah caleg dari Dapil 5 dengan nomor urut 2, Bapak Sirojudin. Assalamualaikum Pak Sirot. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Barusan jadi khotib di Ya, kalau Jumat suka ada jadwal. Tadi di Masjid Al-Ittihadul Amin. gitu. Dekat sama rumah itu. Tidak terlalu jauh. Dekat. Artinya Beda kelurahan. Tapi Satu masih kecamatan. satu dapil. Masih satu dapil. Jadi Iya. lebih enak kan kalau bicara masih satu dapil Iya, pas betul. khotib di situ. Betul. Ya. Pak Sirojudin ini Bapak atau saya panggil apa ini? Kalau di Yang enaknya saya biasanya panggil Ustadz Sirot. Oh, Ustadz Sirot. Iya. Jadi sahabat MUI TV, Pak Sirojudin ini biasa dipanggil Ustadz Sirot dari Partai Persatuan Pembangunan untuk Dapil 5 nomor urut 2 pada tahun 2024. Jadi jangan lupa pada Februari nanti untuk memilih di Dapil 5 nomor urut 2 ada Ustadz Sirot. Baik, kita bincang-bincang sejenak dengan Ustadz Sirot ya. Bagaimana Ustadz Sirot persiapan dalam menghadapi Pileg? Udah sebentar lagi nih. Ya. Desember, Januari, 2 bulan lagi nih. Ya, betul. Bagaimana persiapannya Ustadz? Dalam ikut kontes politik itu 3 yang harus kita persiapkan. Pertama fisik. Fisik. Kesehatan kita harus kita jaga Iya. dengan ikhtiar. Yang kedua adalah mental. Karena dalam berpolitik itu bukan hanya persaingan masalah badan, tapi opini untuk mental. Tentu yang ketiga persiapan logistik. Oh, nah ini menarik nih kalau persiapan logistik. Logistik. Karena di tingkat 1, tingkat 2, sampai ke DPRI kayaknya harus kuat logistik ini untuk ikut kontestasi Pileg. Bagaimana tanggapannya? Kalimat kuat logistik itu harus didefinisikan secara jelas. Coba. Jadi logistik itu adalah dibutuhkan sesuai dengan dapil. Yang kedua sesuai dengan wilayah yang kita kunjungi. Makanya kalau saya memperhatikan sekarang ini fenomena caleg banyak membuat logistik seperti banner, spanduk dipasang di mana-mana. Ya, saya melakukan analisis secara psikologi dan kemudian saya seorang dosen. Saya melakukan pertanyaan kepada beberapa mahasiswa, bagaimana kamu melihat banner, spanduk, caleg, apa yang terkesan pada diri kamu? Ya. Rata-rata mereka menjawab, biasa aja Pak. Kecuali orang yang saya kenal, ya saya biasa aja katanya. Artinya Ustadz nggak bikin spanduk? Nah, maka logistik itu, kalau saya pertama, saya bersilaturahmi. Misalnya saya datang ke rumah Pak Ju. Datang, saya jelaskan tentang pencalegan saya. Ya, ada 2-3 orang itu. Kemudian saya izin, boleh nggak saya pasang spanduk di depan rumah? Artinya ada tetap pemasangan baliho spanduk. Pemasangan spanduk itu adalah dipasang untuk menguatkan orang yang sudah kita temui. Jadi kalau dipasang di jalan-jalan itu sebagai papan pengumuman aja. Ya, efektivitas untuk meningkatkan elektabilitas kurang, tapi mungkin popularitas dari sisi nama dia bisa kenal ada caleg namanya si A, tapi nggak menyentuh hati. Itu analisis pribadi ya. Iya. Terus langkah apa yang paling tepat untuk Pileg 2024 yang Pak Ustadz lakukan? Pertama, saya ini nyalek atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Takdir. Itu yang pertama. Kenapa takdir? Karena setiap yang terjadi pada diri kita sudah tentuin oleh Tuhan. Oh gitu. Iya, jadi kita harus menjalankan takdir ini
dengan rasa syukur diimplementasikan dengan ikhtiar maksimal sesuai dengan kemampuan. Ya. Nah, karena takdir ini tidak semua diberikan kepada orang oleh Allah Subhanahu wa taala, pilihan kan, maka berarti termasuk orang yang dipilih untuk menjadi calon. Dalam konteks ikhtiar untuk mendapatkan ridho Allah agar bisa ditakdirkan kemudian menjadi dewan, saya tentu berupaya untuk banyak orang kenal saya yang pertama. Yang kedua, bagaimana orang itu senang dan kemudian dia mengambil keputusan pada tanggal 14 Februari untuk memilih saya. Saya membagi ada 3. Pertama, saya harus mendapatkan suara secara mudah. Suara secara mudah. Suara yang saya dapatkan dengan mudah. Caranya? Pertama adalah saya inventarisir keluarga besar saya. Sudah Sudah dilakukan sudah. Berapa dari keluarga besar yang sudah terkumpul? Ya, kalau estimasi itu kan sekitar 375 untuk semuanya. Tapi kan belum semua kita kumpulkan, masih ada. Jadi secara perencanaan keluarga terdekat, orang tua. Ini yang kita anggap suara secara mudah. Kayak gitu kan. Kemudian yang kedua adalah murid. Siswa. Murid mahasiswa. Di mana? Ya di Dapil 5 dong, yang tinggal di Pondok Gede dan di Bekasi Barat. Pak Ustadz? Saya ngajar di kampus Universitas Islam As-Saffiyah. Oh, As-Saffiyah. Itu Waringin. Artinya mahasiswa bisa diambil suara? Bukan diambil suara, mereka sebagai calon pemilih yang menurut saya mudah untuk diarahkan. Kemudian murid? Murid dan mahasiswa udah tadi. Murid? Di mana? Saya kebetulan sejak tahun 1993 sampai tahun 2000 menjadi kepala Madrasah Aliyah As-Saffiyah Jaka Sampurna. Bekasi Barat. Kemudian tahun 2000 sampai tahun 2002 menjadi kepala sekolah SD As-Saffiyah 04 Jaka Sampurna, Bekasi Barat. Jadi masih daerah situ juga? Iya, di Bekasi Barat jadi kepala sekolah dari tahun 93 sampai tahun 2002. Sehingga saya harus menyisir kembali murid-murid saya, wali murid yang berdomisili di situ. Sudah Bapak lakukan, sudah Ustaz lakukan juga? Sudah ada grup-grup. Berapa suara dari mahasiswa-siswa ini? Belum kita bisa pastikan, tapi terus berkembang. Yang secara hitungan sementara saja, ada berapa suara dari mereka? Kalau tadi dari keluarga kan 300-an. Ya, dari mahasiswa sekarang yang saya punya namanya Kompus. Saya bikin namanya Kompus. Kompus, maksudnya? Komunitas Pemilih Ustadz Sirot. Kompus ya? Kompus. Baik, sahabat MUI TV, Ustadz Sirot ini menggunakan nama Kompus. Karena saya kan ada di kampus. Iya, singkatannya? Komunitas Pemilih Ustadz Sirot. Ustadz Sirot. Oke, baik. Karena ini ngopi pagi, kita ngopi dulu. Siap. Ustadz. Waduh, segar banget ini. Insya Allah. Ada rujak juga ini kayaknya. Insya Allah, luar biasa. Aduh, kopinya mantep nih ya. Nikmat, Masya Allah. Melotot mata. Iya. Lagi Ustadz, tadi komunitas Pemilih Ustadz Sirot. Ya. Bagaimana Ustadz menggalang pemilih di sini, di komunitas itu? Di luar kelas mengajar, kalau di kampus saya dikenal dengan dosen favorit. Bukan dosen killer? Dosen favorit. Dosen favorit? Ya, dosen favorit. Nggak tahu mereka menyebut seperti itu. Favorit maksudnya gimana ini? Ya, mereka senang dengan saya, berkomunikasi, dekat. Karena buat saya mahasiswa itu adalah mitra untuk belajar. Iya. Sehingga kita melakukan satu komunikasi yang aktif dan harmonis. Iya. Di luar kelas saya tanya, Rio seperti biasa, paling tidak saya tanya rumah dan KTP. Kalau masuk ke daerah dapil, bantu Pak Sirot. Gitu. KTP? Artinya memastikan bahwa dia tinggal di domisili di dapil 5. Tapi tidak Pak Ustadz, tidak Ustadz ambil itu KTP mereka? Enggak. Tidak ada? Tidak, kan mahasiswa kita kan dari berbagai macam wilayah. Iya. Kalau dia pas di daerah dapil, Bekasi Barat, Pondok Gede, daerah saya itu, dapil saya itu kan gitu kan. Bantu Pak Sirot. Maka dia akan masuk ke dalam namanya Kompus. Satu komunitas. Satu lagi, yang ketiga tadi apa lagi? Yang ketiga jaringan organisasi. Organisasi apa aja? Saya kebetulan sekarang ini sekitar ada 8 organisasi saya yang aktif. Apa aja itu?
Satu, saya wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi, DPP Porkabi. Waketum. Pak Ustadz Sirot ternyata anak Betawi, Anak Betawi. sahabat MUI TV. Asli. Kita nggak tanya dari tadi. Iya. Ternyata beliau anak Betawi, Anak Betawi. anak Bekasi asli. Asli. Ya, Ustadz, terus? Yang kedua, saya pembina IKALUIN. Apa itu IKALUIN? Ikatan Alumni UIN. UIN. Jakarta. Oke. Saya alumni. Tiga. Yang ketiga, saya penasehat KOASI. KOASI. Koasi itu? Komunitas Orang Bekasi. Beda sama yang tadi ya? Beda. KOASI. KOASI. Bedanya di mana? Kalau Porkabi itu Jabodetabek. Oh, Kalau KOASI khusus Bekasi. oke. Terus apalagi yang keempat? Yang keempat, saya Ketua Umum Porsida. Porsida. Forum Silaturahmi Dai-Daiyah. Forum Silaturahmi Dai-Daiyah. Daiyah. Kota Bekasi. Kota Bekasi. Ada? Ada. Oh, oke. Terus? Ada satu organisasi yang dibentuk pada tahun 2017, tapi memang belum efektif sampai sekarang. Namanya Forum Dewan Kemakmuran Masjid. DKM. FDKM. Dulu mungkin Pak Jul ingat di depan Masjid Agung pelantikan. Iya. Nah, itu juga saya sekjen di situ. Oh, oke. Nah, sehingga organisasi itu menjadi wadah untuk saya bersilaturahmi kepada para DKM. Ada lagi organisasi? Penasehat RW, penasehat RT. Penasehat RW, penasehat RT. Iya. Terus? Udah itu. Oke. Sahabat MUI TV, dengan segudang organisasi yang diemban Ustadz Sirot, dia sangat yakin bisa menembus kursi legislatif minimal 1 dia dapatkan. Apakah ini yang pertama atau keberapa kali jadi caleg, Ustadz? Saya pertama nyalek di P3. Ini Ya. baru pertama di P3. Di P3. Artinya sebelumnya pernah di partai lain. Ya. Nyalek juga. Nyalek dong, politisi. Jadi saya seorang politisi. Jadi di dalam dunia politik itu ada namanya politisi. Ada namanya pengurus partai. Ada namanya simpatisan partai. Iya. Ya. Nah, kalau politisi itu dia itu selalu aktif dalam dunia politik, dia berperan, minimal dia maju sebagai calon anggota. Iya. Ya, maka politisi itu harus punya 3 cita-cita. Minimal dia bercita-cita ingin jadi presiden. Oke. Kalau dia tidak mampu, maka dia bercita-cita jadi gubernur. Oke. Kalau dia tidak mampu, dia bercita-cita jadi wali kota. Ya. Kalau itu tidak bisa dia raih, maka seorang politisi harus mempunyai cita-cita menjadi anggota DPR RI. Iya. Kalau nggak terjangkau, menjadi anggota DPRD provinsi. Kalau terjangkau, dia harus menjadi anggota DPRD. Berapa kali Ustadz jadi caleg di partai sebelah? 2 kali. Masuk? Tidak. Kenapa nggak masuk waktu itu? Iya kan orang nyalek harus Apa nomornya agak jauh dari nomor cantik? nomornya nomor bagus, nomor 1. Oh, nomor bagus. Nomor 1. Tapi nggak masuk juga? Tidak masuk. Kenapa Nyalek itu itu? kan tidak harus masuk. Iya, artinya ada pengalaman dari 2 kali caleg di nomor cantik, tapi tidak bagus. Iya. Nah, Dia ini tidak di masalah. partai baru, bukan partainya udah tua ya. Di partai Ustadz yang baru, nomor 2, punya keyakinan cukup besar bisa masuk. Setiap kita melakukan sesuatu harus punya keyakinan. Nah, Jadi kalau dulu orang Betawi itu diajarkan pergi jangan pulang sebelum sampai. Jadi kalau misalnya kita mau ke pasar Bekasi, jangan pulang kalau belum sampai. Artinya kalau kita punya sesuatu cita-cita itu dijalankan sampai mentok. tagline-nya akademisi dan politisi berbakti untuk negeri. Akademisi sudah, politisi sudah. Motivasi berbakti untuk negeri. Visi terwujudnya masyarakat Kota Bekasi yang religius dan sejahtera. Apa maksudnya ini? Jadi saya hanya 2, bagaimana masyarakat itu keimanannya bertambah kepada Tuhan dan kehidupannya sejahtera ekonominya. Karena masih banyak ya masyarakat di Dapil 5 misalnya yang dalam masih tentatif ya, tingkat keimanannya perlu kita terus tingkatkan. Dan tingkat kesejahteraannya 2 aja itu. Itu 2. Jadi kalau saya terpilih ya itu yang kita akan fokuskan. Gitu. Kalau dia imannya bagus, kehidupan ekonomi sejahtera, bahagia.
Ya, saya ada 4 misi saya. Yang pertama, memperjuangkan kepentingan umat Islam dalam memenuhi sarana ibadah dan pendidikan serta hal yang terkait dalam peningkatan keimanan ketakwaan. Ya. Nah, yang kedua, mewujudkan atau membuat peraturan daerah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat Kota Bekasi, khususnya bidang kesejahteraan. Yang ketiga, mengawal program pemerintah Kota Bekasi yang dipimpin oleh kader P3 atau yang bersesuaian. Maksudnya apa nih? Ya, saya kan kepengen kader P3 jadi wali kota. Ada kader P3 yang mau jadi wali kota? Ada. Ada ya? Ada ketua partai saya, namanya Solihin. Sahabat MUI TV, Ustadz Sirot ini ternyata juga punya keinginan ketua umum partainya menjadi wali kota ya? Wali kota. Bukan wakil. Kita dorong mencalonkan menjadi wali kota. Wali kota Bekasi. Ya, kaget juga ini kita nih. Ya, visi yang keempat saya baca dulu. Oke. Memperjuangkan penggunaan anggaran daerah lebih berpihak kepada kepentingan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Bekasi. Itu. Jadi masalah ibadah, bagaimana bagus. Yeah. Kemudian masalah kesejahteraan dan anggaran kita kawal. Ya, saya berharap kader terbaik P3 bisa maju sebagai calon wali kota. Sudah sempat bisik-bisik. Bukan sempat bisik-bisik, justru sudah sering kita bicarakan. Udah termasuk sama Gusolnya. Ya. Dia saya punya tagline. Nah, tagline-nya? P3 menang, Gusol wali kota Bekasi. Oh, sahabat MUI TV, P3 menang, Gusol wali kota Bekasi. Pasti, insya Allah kita doakan juga. Kalau memang itu kehendak Allah, jadi. Karena tadi yang ketiga dari seorang politisi itu, kalau dia tidak bisa jadi presiden, gubernur, wali kota, atau tidak bisa menjadi anggota DPRD RI dan kota, maka yang ketiga dia harus berteman dan bersahabat dengan pemerintah. Maka kita harus mendorong kader kita menjadi wali kota supaya kita punya teman orang pemerintah. Ini baru kita dengar di sahabat MUI TV bahwa ada kader yang belum lolos juga kursi, tapi sudah mengultimatum kalau dia menang, dia harus mencalonkan ketua umumnya menjadi wali kota Bekasi, yang memang sampai hari ini masih abu-abu di Bekasi. Siapa yang bakal jadi calon wali kota? Tapi Ustadz Sirot sudah menyebut nama. Ya, baik. Kemudian ada strategi memperoleh suara caleg nomor urut 2 di Dapil 5. Ada 5 potensi suara yang diperoleh secara mudah terdapat pada siapa? Keluarga besar. Itu tadi kan 300 itu ya. Ya, sekitar itu. Berapa suara sih untuk bisa lolos ke satu kursi dewan? Begini, Dapil 5 ini jumlah DPT-nya 359.000 sekian. Dapil 5? Dapil 5. Dengan rincian Pondok Gede itu 165.000, ya. Bekasi Barat 190.000, dibagi 10. Maka untuk dapat satu kursi itu 16. Sekitar 25.000. Katakan partisipasi pemilih tidak 100%, 70% misalnya. Maka hitungan saya satu kursi itu sekitar 16 sampai 15.000. 16, iya. 16, maka kalau partai ingin mendapatkan kursi, dia dari akumulasi semua suara caleg, setiap partai 10 caleg ya, akumulasi semua suara caleg dan partai, dia harus mendapatkan 15.000, baru dia dapat satu kursi. Iya, dari akumulasi semua. Iya. Setelah partai dapat satu kursi, baru dilihat dengan proporsional terbuka, siapa caleg yang terbanyak, maka dia yang akan menempatkan kursi itu. Nah, dengan angka yang sangat besar di Dapil 5 ini, saya menghitung berdasarkan suara P3 tahun lalu ditambah dengan semangat juang para caleg ini, sangat memungkinkan di Dapil 5 ini P3 mendapat 2 kursi atau mendapat sekitar 30 sampai 40.000 suara, berarti 2 kursi. 2 kursi. Adapun siapa nanti yang duduk, itu siapa yang terbanyak dan siapa yang telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Jadi begitu. Jadi kita nggak usah
Kalau politisi ya begitu, dia bagaimana dia berbuat dan bekerja untuk partai. Iya. Ya, adapun soal jadi itu adalah Allah yang akan. Iya, pasti. Memakai jaringan RW/RT sudah, aktivis organisasi di 8 organisasi sudah. Jadi RT saya perjelaskan, jaringan RT di Dapil 5 ini ada 10 kelurahan. Ya, Pondok Gede ada 5, Bekasi Barat 5. Ya. Saya dari 10 kelurahan itu hanya saya fokuskan di Pondok Gede. Di Pondok Gede dari 5 kelurahan hanya 4 yang saya fokuskan. Yaitu Jati Cempaka, Jati Bening Baru, Jati Bening Lama, Jati Waringin. Ya. Jati Makmur saya nggak fokus. Jadi, kenapa? Ya, ini kan untuk fokus konsentrasi kerja kita. Oh, oke. Jadi fokus itu ya, di situ yang saya utamakan. Kemudian dari 4 kelurahan itu per RT kita akan ambil minimal 30 suara. Ya, 30 suara. Jadi kalau 30 suara itu berarti satu RT itu kita harus mendapatkan 15 KK. 15 kakak. Nah, caranya saya tidak mencari orang baru. Maka orang-orang teman tim yang itu, kamu cari di RT itu, ada nggak teman kamu, saudara kamu, atau teman saya? Iya. Datengin. Sehingga itu lebih mudah. Iya. Kalau dapat 15 kakaknya per RT, udah itu dijaga. Iya. Maka nanti situlah yang akan dijaga, di entertain sampai di data sampai di TPS. Itu ikhtiarnya. Ya, sahabat MUI TV. Jadi Ustadz Sirot ini sangat optimis bisa dapat 2 kursi di Dapil 5 Kota Bekasi nanti. Baik, kita tanya Pak Ustadz Sirot, pesan-pesan terakhir buat pemirsa MUI TV. Ya. Terima kasih MUI TV telah mengundang saya untuk berdiskusi dengan Pak Jul. Pesan saya pada pemilu 2004, gunakan hak suara, datang ke TPS, suara Anda sangat berguna untuk kota ini. Dan pilihlah partai atau caleg yang memang menyangkut di hati, bukan karena yang lain. Ya, karena memilih dalam ibadah itu ada ibadah mahdo, ada ibadah ghairu mahdo, ada ibadah politik. Nah, ibadah politik adalah orang yang melakukan politik karena Allah. Karena banyak pekerjaan yang nampak seperti pekerjaan dunia, dia menjadi amal akhirat karena niat. Kam min amalin yatasawwaru bi amali dunya, summa yasiru bi amalil akhirah bi husni niyah. Banyak pekerjaan yang nampak seperti pekerjaan dunia, dia menjadi amal akhirat karena bagusnya niat. Berpolitik, misalnya mencoblos partai saya berlambang Ka'bah karena Allah, bisa berpahala. Saya kasih contoh, pakai kancing baju. Pakai kancing baju ini bisa menjadi ibadah. Ya Allah, saya pakai baju dengan niat menutup aurat. Maka pakai baju menjadi ibadah. Berpolitik juga bisa jadi ibadah. Datang ke TPS, pilih partai sesuai dengan hati, niat ibadah politik. Pilih saya. Ya, itu nanti mereka tahu sendiri. Oh iya. Saya tuh jarang menggunakan kata pilih saya. Karena ketika orang kita katakan pilih saya, biasanya secara fisiologis ada kontra. Tapi ketika orang sudah mengerti dan dia cinta, tanpa harus dipilih, cintanya akan dia kejar. Ya, baik, sahabat MUI TV. Artinya Anda sudah bisa menentukan siapa pilihan Anda dari Dapil 5 nanti. Kalau Ustadz Sirot mengatakan tidak mau, jangan pilih saya. Bukan, kalimatnya. jangan begitu. Tidak pernah mengatakan minta dipilih. Minta dipilih. Minta didoakan. Minta didoakan. Kalau sudah sesuai dengan hati, ya. Datang ke TPS ya. 14 Februari di kartu warna hijau paling bawah kiri kanan, Partai P3, itu ada nama saya nomor urut 2. Nah, itu baru yang persis ya. Pilih nomor urut 2. Ayo, Pak Ustadz, kita ngopi lagi. Masya Allah, luar biasa ini. Ini kopinya luar biasa ini. Nanti saya tanya mereknya selain. Mantap. Ini Ustadz, yang sudah dibawa kita cicipin lah. Masya Allah. Sedikit-sedikit. Ini kesukaan para ibu ini. Ya, saya memakan apa yang disukai ibu-ibu supaya ibu-ibu juga nanti ingat saya. Baik, sahabat MUI TV, demikian ngopi pagi bersama Ustadz Sirot.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.